Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua membahas materi yang saya beri judul Belajar Mengajar di Harvard University. Jadi saya ingin bercerita tentang bagaimana proses belajar mengajar di Harvard University. Proses belajar mengajar di Harvard University, khususnya di Harvard Business School atau HBS, dan beberapa program pasca sarjana lainnya sangat ditekankan pada pendekatan yang interaktif yang dikenal dengan metode studi kasus atau case method. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan pengambilan keputusan di dunia nyata. Sobat-sobat sekalian, sekarang mari kita bahas apa itu pengertian metode studi kasus dalam konteks belajar mengajar di Harvard University. Metode studi kasus adalah pendekatan pendidikan yang menggunakan deskripsi rinci tentang situasi atau masalah nyata yang dihadapi oleh suatu organisasi atau individu. Mahasiswa didorong untuk menganalisis kasus ini, mengidentifikasi masalah, mengevaluasi berbagai opsi, dan merumuskan solusi yang tepat. Metode ini menggeser fokus dari ceramah satu arah menjadi diskusi intensif yang dipimpin oleh mahasiswa dengan dosen yang bertindak sebagai fasilitator. Jadi kalau selama ini kan kita mengetahui bahwa yang klasik itu adalah proses belajar mengajar ketika dosen bicara atau ceramah kemudian didengarkan oleh para mahasiswanya. Nah, dalam konteks Harvard University dengan menggunakan metode studi kasus, maka yang dilakukan adalah diskusi intensif yang dipimpin oleh mahasiswa dan dosen hanya bertindak sebagai fasilitator. Mari kita lihat inputnya dalam proses ini. Apa yang menjadi input dalam proses belajar mengajar dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Harvard University. Yang pertama, inputnya adalah mahasiswa. Mahasiswa yang terpilih untuk program ini biasanya memiliki latar belakang dan pengalaman kerja yang beraneka ragam. Keanekaragaman ini menjadi modal penting karena setiap individu membawa perspektif yang unik ke dalam diskusi, sehingga kemudian diskusi ini menjadi menarik, hidup karena ada sekian banyak perspektif. Yang kedua, kasus. Jadi ada mahasiswanya, ada kasusnya. Materi utama adalah studi kasus yang disiapkan secara mendalam dan disusun berdasarkan peristiwa nyata. Kasus-kasus ini mencakup berbagai bidang, mulai dari bisnis, hukum, hingga kebijakan publik. Yang berikutnya adalah fasilitator atau dosen. Dosen yang bertindak sebagai fasilitator memiliki peran krusial. Mereka tidak hanya menguasai materi, tetapi juga terampil dalam memfasilitasi diskusi, mengajukan pertanyaan yang menantang, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh mahasiswa. Yang keempat adalah lingkungan belajarnya. Ruang kelas di HBS, Harvard Business School, didesain khusus untuk mendukung metode ini. Seringkali dengan tata letak tapal kuda atau horseshoe layout, agar semua mahasiswa dapat saling melihat dan berinteraksi secara langsung. Jadi ada 4 input untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana yang dilaksanakan di Harvard University dengan pendekatan metode studi kasus. Pertama, inputnya adalah mahasiswa, yang kedua kasusnya, yang ketiga fasilitator, dalam hal ini dosen, dan yang keempat lingkungan belajarnya. Sekarang kita masuk ke prosesnya. Proses belajar dan mengajar ini berlangsung melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Yang pertama, persiapan individu atau individual preparation. Sebelum kelas dimulai, setiap mahasiswa secara mandiri membaca, menganalisis, dan mempersiapkan solusi untuk kasus yang ditugaskan. Mereka diharapkan untuk mengidentifikasi masalah, melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threats, dan menyusun argumen yang kuat. Itu persiapan individunya. Kemudian yang berikut adalah diskusi kelompok kecil, small group discussion. Mahasiswa kemudian berkumpul dalam kelompok kecil untuk membahas temuan mereka. Tahap ini memungkinkan mereka untuk menguji ide-ide mereka dan mengintegrasikan sudut pandang yang berbeda sebelum masuk ke diskusi pleno. Dan yang ketiga adalah puncaknya,
yaitu diskusi pleno di kelas atau class discussion. Ini adalah inti dari proses. Dosen akan memulai diskusi dengan pertanyaan terbuka. Mahasiswa secara aktif berdiskusi, mempertahankan argumen mereka, dan menantang pandangan rekan-rekan mereka. Dosen akan memimpin jalannya diskusi, mengupayakan agar semua poin penting terbahas, dan mendorong mahasiswa untuk berpikir lebih dalam. Yang keempat adalah sintesis dan kesimpulan, atau synthesis and conclusion. Di akhir sesi, dosen akan meringkas poin-poin kunci, menghubungkan diskusi dengan teori-teori relevan, dan memberikan wawasan tambahan. Dosen akan membantu menyatukan berbagai perspektif yang muncul tanpa harus memberikan jawaban tunggal yang mutlak. Jadi itulah tahapan atau proses belajar mengajar di Harvard University yang menggunakan metode pendekatan studi kasus, ya. Yang pertama tahapannya adalah persiapan individu atau individual preparation. Yang kedua diskusi kelompok kecil, small group discussion. Jadi mahasiswa masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil dan itu mereka diskusi. Kemudian yang ketiga, puncak acaranya itu adalah diskusi pleno di kelas, class discussion. Dan kemudian yang keempat terakhir adalah sintesis dan kesimpulan, synthesis and conclusion, yang akan dilakukan oleh dosen berdasarkan hasil diskusi. Itu prosesnya. Bagaimana dengan outputnya atau produknya? Output langsung dari proses ini yaitu pertama, kemampuan analisis. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Mereka mampu mengevaluasi informasi, mengidentifikasi bias, dan mempertanyakan asumsi. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Mahasiswa mengembangkan keterampilan dalam menyusun dan menyampaikan argumen secara persuasif di depan publik. Keempat, kerangka pemecahan masalah. Mereka, para mahasiswa, memperoleh kerangka kerja atau framework yang sistematis untuk menghadapi berbagai jenis masalah di dunia nyata. Jadi ada 4 outputnya dari proses belajar mengajar di Harvard University yang menggunakan pendekatan metode studi kasus. Yang pertama, kemampuan analisis mahasiswa. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Yang ketiga, kemampuan komunikasi mahasiswa. Dan yang keempat, kerangka pemecahan masalah yang akan dimiliki oleh para mahasiswa. Itu outputnya. Bagaimana dengan outcome-nya atau dampaknya? Outcome jangka panjang dari metode ini jauh melampaui outputnya, yaitu 1. Pengembangan kepemimpinan. Mahasiswa tidak hanya belajar memecahkan masalah, tetapi juga belajar mengambil keputusan di bawah tekanan yang merupakan ciri penting dari seorang pemimpin. Kemudian yang kedua adalah pemahaman kontekstual. Mereka, para mahasiswa, mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana teori dan konsep berlaku dalam konteks nyata yang kompleks. Yang ketiga, jaringan profesional. Diskusi intensif dan interaksi konstan dengan rekan-rekan dari berbagai latar belakang akan membantu membangun jaringan profesional yang kuat dan saling mendukung. Yang keempat, kesiapan karir. Lulusan Harvard University atau HBS, Harvard Business School, dianggap siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja karena mereka sudah terlatih untuk berpikir dan bertindak seperti manajer atau pemimpin, bukan hanya sebagai akademisi. Ini mempersiapkan mereka untuk karir yang dinamis dan berdampak. Demikian sahabat-sahabat sekalian, proses belajar mengajar di Harvard University yang menggunakan pendekatan case study atau metode studi kasus. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.